Sini sudah deal 1 juta, langsung ditikung sama sini 1.300.000 saja. Jangan sama dia, mahal kali itu. Atau kebalikannya. Nah, berapa kau mau jual handphone tuh? 1 juta sajalah. Oh, handphone itu 1 juta. Aku belilah ya 1 juta. Bolehlah. Datang orang lain, aku berani beli 1.200.000, jual sama aku saja. Yang kedua nih berdosa. Kecuali kalau sudah izin. Izin itu di mana? Di majelis lelang. Itu semua sudah izin. Tawarannya ditimpa dengan orang lain. Angkat tangan berapa? 1 juta. Angkat tangan lagi 1.100.000. Timpa lagi 1.200.000. Yang hadir ke situ sudah izin semua, bakalan memang diadakan yang seperti itu. Kalau itu boleh. Hanya saja yang tak boleh adalah menaikkan harga dengan tujuan padahal dia nggak mau beli supaya harganya makin naik. Nah, 1.500.000. Oh, murah kali 1.500.000. Kasih kode sama kawan. Ayo timpang lagi. Padahal tuh nggak mau beli. Angkat tangan. 1.600.000. Itu udah 1.600.000. Sini karena saya naikkan lagi. Situ naikkan balik. Padahal situ tak hendak beli. Cuma supaya naik saja harga barang tadi. Itu nggak boleh kalau begitu. Nah, jadi ini juga begitu. Kalau sudah dipinang orang, jangan lagi dipinang. Yang sudah ditawar orang, jangan lagi ditawar kecuali dengan izinnya. Nah, kemudian, dan yang menuntut musyawarah dan yang minta pendapat. Nah, pada orang yang meminang, nah, maka hendaklah disebutkan kejahatannya. Ya Allah, kejahatan maksudnya buruknya. Nah, sebutkan buruknya dan kecelaannya, kecelaannya lah maksudnya. Nah, buruk-buruknya yang tak baiknya disebutkan dengan sebenarnya. Jadi mana tahu ada orang datang kepada kita. Nah, kita ada punya tetangga anak gadis. Datang orang bertanya, Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Atau Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak udah lama bertetangga sama si fulana, anak gadis sebelah itu. Sudah lama? Cemana lah menurut Bapak orangnya? Saya ada rencana mau meminang dia, mengkhidbah dia. Nah, kalau ditanya langsung keluarganya, ya namanya keluarga. Takut nanti tak sesuai jawaban, pasti membela ke sana. Jadi Bapak lah saya tanya. Nah, maka kalau dalam kitab Fathul Mu'in nanti wajib kita ceritakan baik buruknya setahu kita. Jangan tambahi, jangan kurangi. Nah, kalau perlu dibilang, kau mau tanya apanya? Tutup auratnya cemana? Ya jujur kita bilang. Ya kalau dia pergi sekolah, pergi kuliah dari dulu pakai jilbabnya. Tapi kalau nyapu-nyapu halaman rumah sini, kadang mau dia tak pakai jilbab. Nah, kalau kadang dia main-main keluar ke tempat tetangganya, mau juga sesekali tak pakai jilbab. Ya jujur saja. Nah, loh itu tak ghibah itu ghibah yang diperbolehkan. Ada nanti di dalam kitab Al-Adhkar itu beberapa ghibah yang diperbolehkan. Di antaranya apa? Inilah. Karena menyangkut maslahat orang lain. Nah, jadi ceritakan begitu. Tanya apa lagi? Kalau baca Qur'annya Bapak tahu. Oh, kalau baca Qur'an jangan tanya. Itu memang guru ngaji pun di sini. Cantik betul suaranya. Nah, kalau begitu ceritakan juga baiknya. Nah, kalau sholatnya, oh kalau sholat saya tak tahu lah pula. Dia kan perempuan di rumah. Ya jujur tak tahu bilang. Nah, jadi jangan tambahi, jangan kurangi. Nah, kan pula dilebih-lebihkan. Cerewet enggak? Oh, Masya Allah. Kalau suara macam petir, itu kan udah luar biasa tuh nambah-nambahinya begitu. Nah, kalau begitu tak boleh. Nah, kalau dia mengamuk satu gang dengar semua, berlebihan, mana pula mungkin satu gang dengar semua. Jadi seukuran yang memang kita tahu dan keadaan faktanya begitu, wajib disampaikan. Nah, jadi itu tadi yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga lah. Kalau yang lainnya ya itu mungkin yang kita rasa tak perlu, tak usah sampaikan. Ada aib-aib yang mungkin tak ada kaitan sama hubungan suami istri, maka tak usah juga disampaikan. Nah, Allah. Jadi itu wajib disampaikan dengan sebenarnya. Dan sunnah membaca khutbah. Nah, kalau ini bacanya khutbah bukan khitbah. Beda, satu baris beda arti. Khitbah meminang, khutbah ya berkhutbah. Dan sunnah di situ khutbah. Iya, khutbah. Nah, dan sunnah membaca khutbah dahulu daripada meminang. Nah, dan yang lain pula dahulu daripada akadnya. Jadi nanti kalau dalam pernikahan ini sebenarnya ada 4 kali khutbah. Pertama ketika hendak meminang, 1. Kedua ketika akan jawab pinangan. Ketiga ketika hendak mengijab.
Keempat, ketika hendak mengqabul. Walaupun untuk masalah ketika hendak mengqabul ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan ketika sudah dikatakan saya nikahkan, pertama khutbah dulu. Nah, khutbah itu intinya ya puji kepada Allah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa. Setelah itu saya nikahkan kepadamu fulanah, anak perempuan saya, dengan mas kawin sekian. Itu sebelum mengqabul. Ada di sebagian kitab fikih disunahkan khutbah. Nah, ucap alhamdulillah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, baru saya terima nikahnya. Nah, di situ ada khilaf. Khutbah yang sebelum qabul ini ada sebagian ulama katakan tidak disunahkan. Kenapa? Karena nanti bisa memutus mualah. Nah, tapi banyak juga yang bahasanya mengatakan tetap disunahkan. Maknanya dari situ nggak mesti langsung disambar. Kadang mesti kali begitu. Alamak kali, saya nikahkan kepadamu fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian. Saya terima, udah kelamaan, nggak boleh. Kan ada sampai begitu tuh. Harus langsung disambut, nggak boleh ada jeda. Sementara ada yang membolehkan jeda dengan khutbah. Khutbah itu lama itu. Kadang menyusahkan, harus satu nafas. Ya Rahman. Harus langsung sambut, nggak boleh ada putus. Jadi sebenarnya masih ada pendapat, bahkan itu dalam mazhab Syafi'i sendiri, bahkan itu justru yang banyak dipilih. Dalam kitab I'anatul Talibin, nah, hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in dikatakan bahwasannya ada 4 khutbah tadi. Ketika sebelum meminang, sebelum menjawab pinangan, sebelum mengijab, dan sebelum mengqabul. Walaupun di sebelum mengqabul tadi ada perbedaan pendapat ulama. Allah, apa jam? Setengah 10. Ya, 10 kurang. Oke, faslun fi arkanin nikahi wa ghairiha. Fasal pada rukun-rukun nikah dan lainnya. Masuk kita kepada rukun nikah. Ini pasal pada menyatakan segala rukun nikah dan lainnya. Bermula rukunnya 5 perkara. Ingat, nikah rukunnya hanya 5, nggak usah dipersulit. Jadi banyak kali syarat dan ketentuan yang harus dilakukan. Hanya 5 saja. Ada ini sah nikah sudah. Apa saja itu? Yaitu suami dan istri dan wali dan 2 saksi dan sirah. Sirah itu ijab qabul. Sudah itu saja. Suami, istri, wali, 2 saksi, ijab qabul. Sudah. Teratak tak mesti. Keyboard apalagi. Pelaminan tak jadi rukun dan syarat. Nah, baju berapa setel tak jadi masalah. Yang penting 5 tadi itu saja. Nah, rendang pun tak mesti ada. Ini udah nggak usah dipersulit lah. Anak sudah betul-betul mengkhawatirkan. Tiap malam minggu keluar pulang jam 2 malam. Masya Allah. Usia pun memang usia 20, 21, 22. Dah nikah. Alah, tapi tak cukup untuk undang orang banyak. Nah, buat bubur merah putih apa segala macam cukup dah. Undang saudara-saudara saja. Yang penting aman daripada perzinahan. Ingat dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, ketika ada seorang anak gadis sudah ada yang mau menikahinya, namun ternyata orang tuanya mempersulitnya, tidak memperkenankan dia menikah, walinya tak mau menikahkan dia dengan bukan alasan syar'i. Nah, alasannya karena belum bisa beli teratak, keyboard, baju segala macam. Lalu karena tak jadi menikah, terjadilah perkara haram antara wanita itu dengan laki-laki tadi. Maka orang tua turut menanggung dosa. Nah, tadi. Nah, sekarang ini kan alhamdulillah ada juga hikmahnya lah, corona covid nih. Nah, nggak boleh kondangan, sudahlah nikah saja. Nggak undang-undang corona, padahal nggak punya uang. Nah, saya bisa dibilang begitu. Nah, tahu-tahu sudah menikah, nggak pula undang-undang, tapi corona, kan ada alasan. Padahal memang tak ada modal. Nah, ini nggak masalah. Yang penting anak sudah menikah aman. Nah, dan disyaratkan pada sighah, barang yang disyaratkan pada sighatul bai' untuk akad ijab qabul nikah sama syaratnya seperti ijab qabul pada jual beli. Apa itu? Dan setengah daripadanya, jangan ditaklikkan dan jangan ditakkidkan.
Jangan digantungkan dan jangan diwaktukan. Ta'liq digantung, ta'kid diwaktukan. Nah, contoh ta'liq tadi itu, tadilah nikah muhalil. Saya nikahkan kepadamu anakku fulanah binti fulan, dengan satu kali jima saja, setelah itu bercerai. Itu namanya digantungkan. Kalau ditakkidkan, berwaktu saya nikahkan kepadamu fulanah binti fulan, anak saya, selama 3 hari saja, habis itu cerai. Itu namanya ditakkid, nggak sah kalau begitu. Nah, nikahnya nggak sah kalau seandainya ditakkid. Al-bai'ah itu sighatul baik, sighatul baik, ya, baik itu jual beli. Baik itu jual beli tadi. Di situ ditulis baik juga di kitab terjemahan. Iya, sama. Al-baik. Betul-betul bukan terjemahan lah. Tak ada yang diterjemahkan, cuma alih tulisan saja. Alih tulisan. Nah, enggak diterjemahkan, alih tulis bukan alih bahasa. Nah. Dan disyaratkan lafaz yang dimustakkan. Ini istilah sorof, ini istilah bahasa Arab. Mustak itu yang diambil dari akar kata ini. Nah, daripada tazwij dan nikah. Nah, daripada tazwij dan nikah. Jadi bahasanya harus dengan kata zauj ataupun nikah. Ya boleh ingkah, kalau yang paham sorot tahulah. Walaupun mungkin pakai sulasi mujarrodnya, pakai sulasi mazidnya, pakai masdarnya, asal katanya tazwij dan nikah, maka itu sah. Nah, yang tak paham sorot, apa itu sah? Sulasi mujarrod, sulasi mazid. Nah, tak masalah. Kalau kita tak paham, paling tidak anak kita coba diarahkan ke sana. Nah, karena memang nikmat betul kalau seandainya bisa baca kitab, bisa ngerti nahwu sorot. Nah, ayah saya dulu begitu. Saya diarahkan ke situ karena ayah saya pernah bahasanya ngelihat guru kami baca kitab kuning. Itu masih kecil lagi saya. Saat itu pingin betul ayah saya bisa baca kitab kuning. Maka diundanglah guru tadi untuk ngajar nahwu sorof. Tapi karena sudah tua, diajarkan nggak masuk lagi. Apalah maksud pelajar nahwu sorof nih, kata ayah saya. Jadi nggak paham betul. Diajarkan isim mufrad, musanna, rafa, nasab, jar, jazam. Waduh, berat, nggak ngerti lagi. Akhirnya apa kata ayah saya? Aku tak paham, tapi anakku harus paham. Nah, itulah. Akhirnya dari SD saya, orang saat SD itu sibuk les bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia. Yang lain saya diundangkan guru tamatan dari Mustafawiyah Purba sana. Nah, privat nahwu sorof. Ya Allah, anak kelas 2 SD, saya ingat, mulai kelas 2 SD saya diajarkan tuh. Nah, pakai kitab matan jurmiyah. Nah, rofa, nasab, jar, jazam, al-kalamu huwa lafzul murakkabu mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasun ismun wa fi'lun wa harfun. Begitulah diajarkan anak SD. Waktu SD saya nggak tahu ini pelajaran apa sebenarnya. Tapi kata ayah saya, udah pokoknya duduk kau dengar saja, kata guru. Ternyata itu walaupun tak paham tersimpan. Begitu saya masuk pesantren, tinggal buka saja lagi. Udah ada simpanannya, tinggal menggunakan saja. Jadi itulah dulu tekad ayah saya. Aku tak bisa baca kitab kuning, anakku harus bisa. Nah, alhamdulillah lah. Ternyata tekad orang tua tuh membekas luar biasa kepada anak. Jadi ibu, bapak niatkan, aku bukan ulama, aku bukan orang pandai agama, tapi anakku harus seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu jadi doa dan akhirnya terwujudlah daripada anak tadi. Nah, jadi mushtaq ini maksudnya begitu. Akar katanya dari tazwij dan nikah. Seperti zawwajtuka, aku kawinkan kepadamu, itu artinya. Atau ankahtuka, aku nikahkan kepadamu. Nah, jadi kalau bahasanya zauj itu enaknya di bahasa Indonesia kawin. Kalau nikah ya nikah. Nah, dan jikalau dengan bahasa ajam, ajam itu selain Arab. Nah, jadi selain Arab itu ajam, Inggris ajam, Cina ajam, Indonesia ajam. Arab ya Arab. Nah, jadi ada dua saja, bangsa Arab dan bangsa ajam. Kita nih ajam. Nah, walaupun dengan bahasa ajam sekalipun, yang difahamkan maknanya, yang harus difahamkan maknanya oleh dua yang berakad dan dua saksi. Nah, itu tadi. Jadi bahasa akad harus bisa dipahami oleh wali dan suami, juga harus bisa dipahami oleh dua saksi. Jangan pakai bahasa Arab tapi saksi tak ngerti. Nah, kita pakai apa nih? Pakai bahasa Arab biar keren lah. Nah,
Saksinya siapa? Saksinya kakeknya sama yang satu uaknya. Mulai dibacakan muqaddimah khutbah tadi, kemudian mulai nikah. Ya fulan, labbaik. Udah pakai bahasa Arab. Zawwajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahrin, disebutkan maharnya. Nah, kemudian dijawab qabiltu nikahaha bimahrin madhkurin halan. Apa kata saksi? Amin. Oh amin, lu bukan baca doa. Bukan, itu lafaz akad. Ya Allah, gak paham kami, gak sah nikah begitu. Nah, mati waris. iya, mati. Jadi kalau seandainya pakai bahasa Arab tapi saksi gak paham, gak sah. Kenapa? Karena mereka mau menjadi saksi sahnya nikah. Mereka gak paham entah apa yang dibacakan. Kami kira doa, rupanya akad tuh ya Allah. Kami kira doa sudah mau mengaminkan aja. Rupanya akad. Nah, kalau begitu tak sah. Kenapa? Karena harus dengan bahasa yang difahami oleh dua orang yang berakad dan dua orang saksinya. Nah. Dan jika tahu oleh dua yang berakad itu bahasa Arab sekalipun, walaupun orang yang berakad itu paham bahasa Arab, tapi boleh dengan bahasa yang lain yang mereka pahami. Ya, pakai bahasa Melayu sini boleh, yang Jawa pakai bahasa Jawa boleh, yang bahasa orang Mendiling pakai bahasa Mendiling boleh. Nah, jadi silahkan saja dengan bahasa apapun yang dengan catatan difahami oleh dua orang yang berakad, wali dan suami, dan difahami oleh dua orang saksinya. Nah, tadi. Nah, kemudian dan sah nikah dengan didahulukan qabul daripada ijab. Sah qabul dulu baru ijab. Orang ijab qabul, dia qabul ijab. Sahkah begitu? Sah. Ijab itu apa? Ijab itu kalau bahasa kita penawaran. Qabul itu penerimaan. Nah, jadi boleh. Di sini contoh mungkin nanti disebutkan, tapi kalau di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri contohnya. Nah, ketika seorang laki-laki berkata kepada seorang wali dari perempuan, aku terima nikah anak gadis bapak kalau kau nikahkan kepadaku. Maka kata si bapak, ku nikahkan ia kepadamu dengan mas kawin sekian. Nah, maka jadi itu namanya qabul dulu baru ijab. Atau bahasa lainnya, Pak, kalau bapak nikahkan anak gadis bapak itu kepadaku dengan maharnya 5 juta rupiah, ku terima. Kata si bapak, ku nikahkan ia kepadamu dengan mahar 5 juta. Sah. Nah, kalau ada saksi ya, tapi ada saksi catatan. Itu namanya qabul dulu baru ijab. Boleh. Nah, dan sah mendahulukan qabul daripada ijab. Seperti katanya, qabiltu fulana. Nah, maksudnya dalam nikah, aku terima nikah fulanah, Pak, anak bapak itu. Atau katanya tazwijaha atau aku terima nikahnya. Nah, yakni aku terimalah nikah si anu itu atau tazwijnya. Jadi ketika seorang laki-laki bilang, aku terima nikah dan kawinnya si fulana. Nah, atau kata si laki-laki, raditu nikaha fulana, aku ridha nikah dengan si fulana. Nah, atau katanya aradtuhu, aku mau nikah sama si fulana, yakni aku ridhalah akan nikah si anu itu, atau berkehendak aku akan nikahnya. Nah, lalu nanti dijawab sama si ayah, aku nikahkan ia kepadamu, maka itu pun sah begitu. Nah, jadi hati-hati bagi ayah-ayah ini wali mujbir ya. Jadi hati-hati lisannya, masya Allah. Jangan sampai terucap tahu-tahu anak udah menikah saja, didatangi sama anak lajang. Hati-hati yang udah punya anak gadis. Takutnya anak lajang ini memang mancing-mancing. Nah, Pak, kalau bapak nikahkan anak bapak itu sama aku, mau aku. Ada pula di situ dua orang saksi. Ya udah, aku nikahkan dia sama aku. Nah, udah jatuh nikah tuh, udah sah itu udah jadi. Loh, anaknya nggak tahu ini bapak wali mujbir. Nah, itu tadi wali yang boleh menikahkan tanpa izin anak. Maharnya mahar misil pula, nggak boleh kurang dari mahar misil tapi ya. Nah, udah sah. Baru kata anak laki tadi, alhamdulillah, lupa alhamdulillah. Ya udah bapak terima. Mana pula ecek-ecek aku tuh. Nah, itulah bapak tak faham hadis. Ada 3 perkara. Jidduhunna jiddun, hazluhunna jiddun.
seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Di antaranya nikah. Kalau bapak tadi pun bercanda, udah sah nikah kami. Nah, aku jemputlah anak bapak sekarang. Tak boleh. Mana pula ada hak orang larang suami jemput istri? Masya Allah. Sampai rumah menangis anaknya. Tak boleh cup. Nah, tak bisa pula cup. Nah, tak kasih cup. Sampai rumah menangis loh. Ya Allah, nak tak sengaja ternikahkan bapak pula kau sama dia, ya Allah. Jadi hati-hati nih. Nah, kadang mau terucap-ucap gitu. Nampak ada, udah aku nikahkan aja kau sama anakku, kadang-kadang mau gitu. Nah, ya udah Pak, aku terima, ya Allah. Anaknya cuma satu, tak ada lain, jadi takyin lah langsung. Nah, anaknya cuma satu, begitu dibilangnya begitu ya sudah, tak jatuh ke yang lain-lain lagi, kecuali anaknya ada banyak, tak sah. Kenapa? Nanti syaratnya harus takyin. Nah, tengok baik kali lah kau ini. Aku nikahkan aja lah kau ya sama anakku. Saya terima nikah anak bapak. Jadi ada pula 2 orang saksi di situ. Selesai. Tak jadilah. Mana bisa tak jadi? Bisa juga. Pokoknya nanti aku kasih maharnya, mahar misil. Karena wali mujbir kalau nikahkan paksa maharnya tak boleh kurang dari mahar misil. Nah, ya Allah, menangis anak tadi di rumah. Ya Allah Pak, masih sekolah aku lagi Pak, udah bapak nikahkan. Jadi maka hati-hati, karena ini tak bisa pula dianggap bercanda yang seperti itu. Nah, tapi kalau cuma berdua tak sah. Kenapa? Karena tak ada saksi. Nah, saksi itu tak mesti dilantik. Pokoknya dia hadir dan dengar, sudah cukup. Nah, kalau tak mahar misil tak jadi ya? Kalau tak mahar misil tak jadi. Nah, jadi kalau wali mujbir ada juga syaratnya. Jadi yang anak gadis tenang saja. Nah, harus maharnya mahar misil. Nanti banyak ada ketentuan kapan boleh sah nikah paksa. Artinya nikah tanpa izin si anak gadis. Nanti ada beberapa syarat. Di antara syaratnya itu harus mahar misil. Nah, itu tadi. Harus mahar misil dan harus sekufu pula. Ada. Harus sekufu. Kalau enggak sekufu maka nanti tak sah. Allah, jadi kepada para ayah hati-hati terhadap lisannya. Karena takutnya bercanda-bercanda gitu. Itu ada beberapa hal yang bercandanya juga dianggap serius. Talak, nikah dan rujuk. Satu riwayat talak, nikah dan memerdekakan budak. Itu yang bercandanya pun dianggap serius. Nah, jadi hati-hati betul. Jadi warung-warung kopi bercanda-bercanda, sama yang udah menikah pula dibilang, nah, kau mau tambah? Nah, anak aku lah sama aku nikahkan. Aku terima, masya Allah. Nah, jadi maka hati-hati. Allah. Atau udah tadi, nah, dan sah nikah, atau ya nih. Dan sah nikah dengan berkata suami. Nah, dan sah juga nikah dengan berkata suami, zawwijni. Apa artinya? Yakni kawinkan olehmu akan daku. Dan berkata wali, tazawwajaha. Nah, yakni berkawin olehmu akan dia. Nah, jadi itu tadi. Jadi dengan itu aja, kawinkan sama aku anak bapak. Ya udah, kau udah nikahlah sama dia. Udah tuh sah tuh. Ya Allah. Kemudian zawij ini oleh akan dia dan serta berkata tolaknya yang mengiringinya zawajtuka. Yang pertamanya yakni aku kawinkan dikau atau tazawwajtuha. Nah, dan pada yang kedua yakni berkawinlah aku akan dia. Jadi ketika yang pertama tadi, ketika jawaban pertanyaan dari ataupun ucapan dari suami zawwijni, maka jawabnya tadi yang pertama zawwajtuka. Nah, nikahkan kepadaku, maksudnya anakmu. Maka jawabannya ini zawwajtuka, itu maksud pada yang pertama. Nah, pada yang pertama ya ini zawwijni. Atau yang kedua yakni berkawin olehmu akan dia, atau kata si ayah, nah, tazawwajha, gitu ya barisnya. Tazawwajha, nikahlah kau sama dia, kata ayahnya. Lalu dijawab tazawwajtuha, aku nikah sama dia, maka sah itu tadi. Nah, itu maksud pada yang kedua. Jadi di sini ada dua pembahasan. Pertama, kata suami, zawijni, nikahkan kepadaku anakmu. Jawabannya, kata si ayah, zawajtuka, kunikahkan engkau kepadanya, maksudnya. Itulah jawaban pada lafaz yang pertama. Kemudian, atau kata si ayah,
tazawwajha, nikahlah kau sama dia, sama anaknya maksudnya. Lalu dijawab, tazawwajtuha, aku nikah sama dia. Ini pada lafaz yang kedua, itu maksudnya. Jadi yang pertama pasangan sama yang pertama, yang kedua pasangannya pada yang kedua juga. Nah, tadi. Yang nggak lihat kitab agak payah nih, karena di sini memang urutannya dibuat seperti itu. Dan tiada sah dengan kinayah. Ijab qabul nikah harus sharih, nikah atau kawin, nggak boleh pakai bahasa kinayah pada sighah. Seperti katanya ahlal tuka binti. Aku kata ayahnya, aku halalkan kepadamu anak perempuanku. Halalkan itu bukan bahasa nikah, bukan bahasa kawin, maka tak sah dengan yang seperti itu. Ya kan maksudnya itu juga nggak bisa. Kalau nikah ini harus bahasanya sharih. Nah, kalau pinangan tadi ada bahasa kinayah yang juga bisa, bahasa tasrih juga bisa. Tapi kalau nikah harus sharih. Jadi kalau bahasanya aku halalkan, aku halal akan dikau anakku, nah itu nggak boleh. Dan setengah daripada kinayah itu zawwajakallahu binti, artinya dikawinkan akan dikau oleh Allah akan anakku. Nah, Allah kawinkan engkau dengan anakku, nggak bisa, harus aku. Nah, aku kawinkan kepadamu. Nggak boleh bahasanya dengan Allah. Ya kan hakikatnya Allah. Nah, ini bahasa sharih, bukan bahasa hakikat seperti itu. Jadi itu termasuk nanti bahasa kinayah. Jadi itu tidak sah kalau bahasanya Allah kawinkan engkau dengan anakku. Nah, itu nggak bisa begitu. Nah, seperti barang yang dinukil akan dia oleh Imam Nawawi daripada Ghazali. Ini menurut Imam Nawawi dan Imam Ghazali, bahwasannya dengan bahasa Allah nikahkan engkau dengan anakku itu tak sah. Dan tiada sah dengan katanya qabiltu. Enggak sah juga kalau jawabnya hanya qabiltu, aku terima. Itu enggak sah. Jadi misal si wali berkata, saya nikahkan kepadamu anakku Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Kata si suami qabiltu, atau kata si suami aku terima. Begitu saja, qabiltu saja, maka itu tidak sah. Nah, maka tak dapat tiada berkata iya. Jadi minimalnya harusnya dia berkata qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Itu saja sudah sah. Jadi mohon maaf, jangan jadi saksi kita terlalu kaku. Ya kalau seandainya diulang tuh supaya pingin bagus saja silahkan, tapi jangan sampai dibilang nggak sah. Misal ada wali sudah menyampaikan kalimat ijab, aku nikahkan kepadamu anak perempuanku Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 5 gram emas dibayar tunai. Kata si suami, saya terima nikahnya. Diam. Apa kata saksi? Oh nggak sah, nggak bisa. Pasti begitu kebanyakan. Padahal begitu saja itu sudah sah. Karena minimalnya tadi qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya. Atau qabiltu tazwijaha, aku terima kawinnya. Itu juga boleh. Nah, jadi itu minimalnya. Tapi kalau aku terima, itu belum. Nah, itu belum boleh, belum sah. Atau qabiltun nikah, aku terima nikah, itu saja sudah boleh juga. Atau qabiltut tazwij, aku terima kawin, itu juga sudah boleh, minimal seperti itu. Atau raditu nikahaha, aku ridho atas nikahnya, itu juga boleh sebagai jawaban qabul. Nah, atas barang yang dihikayatkan dia oleh Imam Ibnu Hubairah daripada ijma' segala a'immah yang 4, dan ditakyid akan dia oleh Syekh Zarkashi dengan nas yang tersebut di dalam Buwaiti. Nah, jadi itulah pendapat dari Imam Zarkashi dalam nas yang ditulis oleh Imam Buwaiti. Dan disyaratkan jam berapa sekarang Pak Isan? Sudah cukup. Kita dari mulai. Cukup nih. Nah, nanti akan datang syarat suami pula. Syarat silah sudah, pembahasan tentang silah sudah. Nanti pertemuan akan datang kita akan lanjut kepada syarat suami.